Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Haris di channel YouTube Hariska Vlog Info Bansos. Pada kesempatan kali ini ada pertanyaan dari netizen terkait rumah penerima bantuan sosial. Pertanyaannya, apakah kira-kira kalau rumahnya itu terlihat bagus, itu akan dicoret dari kepesertaan bantuan sosial? Sedangkan secara ekonomi yang bersangkutan kondisinya benar-benar memprihatinkan secara ekonomi atau memang tidak memiliki uang ya untuk bertahan hidup sehari-harinya. Tapi ada juga yang rumahnya biasa-biasa saja atau bahkan memprihatinkan tapi kondisi keuangannya itu bisa dikatakan sudah mampu atau sejahtera. Pertanyaannya, apakah bantuan sosial itu akan melihat kondisi rumah atau bagaimana? Nah, terkait pertanyaan itu saya akan coba menanggapi pada video saya kali ini. Tapi sebelum nanti Anda menyimak informasinya, ada baiknya bagi Anda yang belum klik subscribe di channel YouTube Hariska Vlog ini, saya persilakan Anda untuk diklik subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk dibantu ya, dibagikan informasi pada video ini di media sosial Anda semua. Baik Bapak Ibu sekalian, keluarga Indonesia, sobat netizen, dimanapun Anda berada, silakan Anda simak penjelasan berikut ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sobat netizen, dimanapun Anda berada, senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan Anda semua. Pada kesempatan hari ini, ada pertanyaan dari netizen terkait penerima bantuan sosial yang dilihat dari kondisi rumah. Karena banyak dari penerima manfaat ini ternyata kondisi rumahnya ya itu banyak yang sudah bagus ya. Itu apakah masih tergolong kriteria kemiskinan atau tidak? Ada juga yang kondisi rumahnya itu biasa-biasa saja, tapi ternyata yang bersangkutan itu secara ekonomi ternyata uangnya sangat banyak. Nah, itu juga ada yang masih menerima bantuan sosial. Lalu bagaimana menanggapi terkait hal tersebut? Jadi memang benar, kondisi rumah itu tidak menjamin kondisi sosial ekonomi. Mungkin rumahnya itu dulu adalah pemberian dari orang tuanya, atau mungkin rumahnya masih kontrak, atau mungkin rumahnya ditempati itu adalah milik saudaranya dan sekarang diminta untuk ditempati ya. Mungkin secara fisik kondisi rumahnya terlihat bagus atau terlihat ya menengah ke atas. Tapi secara ekonomi kan yang bersangkutan itu mungkin pekerjaannya masih buruh harian yang tidak tetap atau bagaimana, sehingga secara ekonomi masih sangat membutuhkan bantuan sosial. Jadi pada intinya sebenarnya rumah itu tidak menjamin ya. Jadi rumah itu bisa jadi terlihat bagus tapi secara ekonomi itu masih sangat membutuhkan. Kriteria kemiskinan juga tidak terbatas dari fisik rumah. Karena di kriteria kemiskinan itu nanti banyak hal yang dilihat ya, mulai dari pekerjaan ya. Berikutnya mulai nanti bagaimana dia mencukupi kebutuhan sehari-hari, itu banyak sekali kriterianya. Sehingga nanti kalau dijumlahkan atau dirata-rata mungkin ya, itu nanti akan ketemu apakah masyarakat ini membutuhkan atau tidak. Terkait rumah juga sama, jadi rumah itu nanti pada kriteria kemiskinan kan juga akan didetailkan apakah rumahnya ini milik sendiri atau ngontrak atau warisan atau bagaimana, nanti akan diperjelas di sana. Sehingga meskipun rumahnya terlihat bagus tapi yang bersangkutan memang sangat-sangat membutuhkan secara ekonomi, ya masih berhak mendapat bantuan sosial. Sebaliknya, misal ada yang menerima bansos, rumahnya terlihat biasa-biasa saja atau bahkan menengah ke bawah gitu ya, tapi secara ekonomi dia memiliki aset yang cukup banyak, misal punya tanah, punya mobil bahkan ya, atau mungkin sepedanya ada 3 atau 4 atau lebih ya. Nah, itu saya kira sudah tidak layak menerima bantuan ya. Kalau tidak layak ya harus dicoret. Nah, masyarakat itu ternyata bisa melaporkan atau bisa menyanggah untuk warga yang sekiranya tidak layak menerima ini untuk dicoret, itu ternyata bisa. Caranya bagaimana? Ya caranya tentu nanti bisa melaporkan ke kantor desa atau kelurahan setempat, atau mungkin Anda bisa menggunakan aplikasi cek bansos ya. Aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store. Sehingga dengan demikian masyarakat umum saat ini bisa untuk memonitor ya siapa saja yang berhak menerima bansos atau siapa saja yang tidak berhak menerima. Lalu sebelum saya menutup informasi pada video saya kali ini, ada ya tambahan pertanyaan netizen juga yang menyampaikan,
Mas, saya itu penerima bansos tapi saya dicoret karena rumahnya bagus, begitu ya. Nah, sebelum Anda beranggapan seperti itu, ada baiknya itu nanti dicek dulu pada aplikasi atau sistem SIG-NG ya. Dicek di sana apakah benar itu karena tercoret, karena tidak layak secara ekonomi, atau karena hal yang lain sehingga mengakibatkan bantuan sosial Anda itu tidak cair. Karena banyak yang beranggapan dia itu dicoret mungkin oleh pihak desa ataupun pemerintah ya karena rumahnya bagus, tapi setelah dicek di dalam sistem bansos, penyebab ketidakcairan bansosnya dia itu karena kendala dukcapil ya, karena kendala dapodik atau emis, atau bahkan ada juga yang kendalanya karena perbedaan nama KKS dengan KTP. Jadi ternyata tidak karena rumahnya. Lalu untuk ceknya di mana? Jadi bagi Anda penerima PKH, nanti Anda bisa minta tolong ke pendamping PKH untuk dicek di aplikasi atau di websitenya SIG-NG-nya milik pendamping. Karena nanti setelah dimasukkan nama Anda di sana, nanti akan ada keterangan apakah keterangannya karena tidak padan capil, atau karena eksklud daerah, atau karena apa. Bagi yang tercoret memang karena kondisi rumah ataupun ekonominya yang sudah membaik, nanti di aplikasi itu akan ada keterangan eksklud daerah. Kalau eksklud daerah biasanya karena memang tercoret secara sistem karena yang bersangkutan secara ekonomi sudah mampu atau sejahtera ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, keluarga Indonesia, sobat netizen dimanapun Anda berada, tadi itu informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga informasinya bermanfaat ya. Bertemu lagi dengan saya Haris di video saya berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.